Selamat pagi. Halo. Ya, semoga baik-baik saja. Sehat. Ya, ya. Adik-adik, ini seperti burung beo ya. Dia mengikuti omongan Cici ya. Nah, dia taat. Cici bilang apa, dia ngomong apa ya. Nah, tema kita minggu ini adalah TAAT. Apa? T T A A T. Taat. Lama ya ininya responnya. Ya, jadi taat, TAAT ya, taat seperti burung ini ya, taat kepada perkataan Cici. Tuhan juga ingin kita taat ya. Hari ini temanya seperti itu. Jadi kita mulai akan ibadah pagi ini. Pasti adik-adik udah pada rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan juga udah siap ya untuk ibadah sama-sama di bulan Januari minggu ketiga ini ya. Kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama walaupun masih secara online ya. Untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan buat kita bersyukur, kita mau puji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Jadi kita akan nyanyikan lagu Ku Bersyukur. Kita bersyukur pimpinan Tuhan selama sepanjang minggu yang lalu sampai saat ini ya. Yuk kita akan nyanyikan lagu Ku Bersyukur. Bersyukur, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk pagi baru yang indah dan cerah yang Tuhan berikan buat kami, dan istirahat yang baik tidur nyenyak sepanjang malam yang baru lalu. Tuhan Yesus, kami datang bersama-sama pada pagi ini untuk beribadah kepada Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Mohon urapan kuasa Roh Kudus buat kami semua. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami mau hidup dekat, lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus melalui firman akan disampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyikan lagu TAAT. Apa tuh? TAAT, taat ya, bolak-balik ya, sama aja, taat ya. Jadi menurut kepada Tuhan, ingin nurut kepada firman Tuhan ya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kita turutin Tuhan supaya kita memperoleh hidup ya
seperti Tuhan Yesus adalah sempurna, kita mau ikut ya. Nah, seperti itu kita hidup taat. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dan sambil bermain ya. Lagu Lot dan keluarga. Mereka tinggal di Sodom dan Gomora. Tapi karena di sana orang-orang pada berdosa dan Tuhan sudah tidak suka lagi ya, tidak tahan dengan melihat ke mereka yang begitu menentang kepada Allah ya, perintah Tuhan, tidak taat itu. Jadi mau dihukum. Makanya Lot dan keluarga diminta untuk pergi keluar dari Sodom dan Gomora. Mereka harus cepat-cepat ya lari, dan dikatakan jangan menoleh ke belakang ya, jangan menoleh ke belakang. Tapi ternyata istri Lot lupa ya, dia tidak taat, dia menoleh ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, dia jadi patung, jadi tiang garam ya. Waktu Cici pergi ke Israel, Cici juga lihat masih ada ya. Nanti kalau Tuhan kehendaki, kalau kalian mau ya, kalian berdoa bisa pergi ke sana suatu saat ya. Nah ini Cici kasih lihat, ini tiang garam, ini istri Lot. Nah, ini Lot dan kedua anaknya lari ya, tapi istrinya lupa dan menoleh ke belakang, jadi patung, jadi tiang garam ya. Nah disitu diingatkan kita kalau mau hidup, kita taat kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan ya. Kita main ya, begitu. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang, hey, jadi tiang garam, kalian jadi patung. Dihitung sampai 5 ya. Nah begitu sampai 5 lepas. Nanti kita main lagi ya, terserah patungnya gini. Nah terserah ya patungnya. Nah, boleh apa saja jadi patung ya. Kita main sebentar ya. Yuk. Keluar
Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Minta Tuhan pimpin hidup kita supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bawa jiwa, kita memberitakan berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus ya, supaya jangan kita saja yang selamat, hidup kekal, terima Tuhan Yesus ya sebagai juru selamat pribadi, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi, dan siapapun yang kita jumpai ya, boleh kita beritakan berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Jadi kita nyanyikan lagu ini ya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu, berita bagi hidupku dan terang bagi jalanku ya. Jadi kita nyanyikan lagu ini sama-sama sebagai persiapan hati, dan siapkan telinga juga untuk bisa mendengarkan dengan baik, dan kita menyimpannya dalam hati dan kita lakukan dalam hidup kita. Oke ya.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan memberi kami hidup. Ya Tuhan, juga menunjukkan kami jalan kebenaran. Tuhan Yesus, persiapkanlah kami untuk menerima firman yang akan disampaikan. Tolonglah Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, juga hamba Tuhan yang akan menyampaikannya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah daring bersama Era Kids GKRI Mangga Besar. Adik-adik, sekarang waktunya untuk dengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita siapkan hati, duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Cinovem ada satu tepuk nih, tepuk rapi namanya. Yuk kita ikutin yuk. Tepuk rapi. Duduk manis, buka mata, buka telinga, siapkan hati. Sudah siap deh untuk dengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Cinovem mau tanya nih, ada nggak sih orang yang bisa bikin kalian senang? Siapa ya orangnya? Oh, mungkin papa yang suka ajak kalian main-main, bermain, ya kan? Atau mama yang suka masakin kalian makanan yang enak-enak? Iya. Atau siapa lagi ya? Oh, mungkin juga teman-teman yang bisa ngajak kalian main. Jadi kalian bisa senang deh. Oh, atau ada juga siapa ya? Misalkan kakek atau nenek yang suka beliin kalian mainan. Nah, pasti seneng kan? Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya mereka mau bikin adik-adik jadi seneng? Oh, iya, pasti karena mereka sayang sama adik-adik. Makanya mereka mau bikin adik-adik jadi seneng deh, ya kan? Nah, firman Tuhan hari ini tentang seseorang yang berkenan kepada Tuhan dan hidupnya itu membuat Tuhan menjadi senang. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Siapa ya kira-kira orangnya? Dan apa ya yang dia perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Hizkia Raja Yehuda, diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 dan pasal 19. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Hizkia adalah raja yang percaya kepada Tuhan. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, dan kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda, lalu merebutnya. Sesudah itu, Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar, karena mereka hendak mengepung Yerusalem. Karena Raja Hizkia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Rakyat yang berada di Yerusalem merasa ketakutan karena mereka sudah dikepung oleh musuh. Kemudian juru bicara dari Raja Asyur berbicara kepada rakyat itu dan membujuk rakyat agar tidak mempercayai Hizkia raja mereka, agar para rakyat jangan mengikuti Raja Hizkia yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Juru bicara itu juga menyatakan
bahwa Tuhan tidak akan sanggup melepaskan Israel dari serangan Asyur. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja yang berbunyi, "Jangan kamu menjawab dia." Dan Raja Hizkia juga meminta kepada pegawainya untuk mencatat perkataan juru bicara Raja Asyur itu. Ketika Hizkia menerima catatan itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, Hizkia menjadi sangat sedih. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan catatan itu di hadapan Tuhan. Raja Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk menghina Allah yang hidup. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia untuk mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Dan aku, Tuhan, akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya." Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Oleh karena itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur untuk pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Raja Hizkia memohon pertolongan kepada Tuhan Allah, dan Tuhan menjawab doanya, sehingga kota Yerusalem selamat dari serangan Sanherib Raja Asyur. Rupanya orang yang berkenan pada Tuhan dan menyenangkan Tuhan itu Raja Hizkia namanya. Karena Raja Hizkia itu orang yang taat pada perintah Tuhan, dan juga Raja Hizkia tidak menyembah berhala seperti raja-raja yang sebelumnya. Adik-adik juga sudah dengarkan tadi, waktu Raja Hizkia mengalami kesulitan, Raja Hizkia datang ke rumah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia itu orang yang mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita sayang sama Tuhan, kita pasti mau menyenangkan hati Tuhan dan mau memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Iya kan adik-adik? Hebat semuanya. Tapi bagaimana ya caranya memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, seperti Raja Hizkia tadi, kita harus jadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Ayo. Iya, perintah Tuhan itu adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, Tuhan mau juga kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, berikutnya Raja Hizkia juga tidak menyembah berhala.
kita juga kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan dan memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, tidak boleh menyembah berhala adik-adik. Nah, mungkin adik-adik nggak ada yang menyembah berhala seperti patung gitu, sembah-sembah patung gitu. Nah, nggak ada kan? Tapi kalau adik-adik lebih mengutamakan hal yang lain daripada Tuhan, nah itu namanya sudah jadi berhala. Nggak boleh tuh adik-adik. Misalnya kalian lebih memilih menonton atau bermain game. Nah, tapi kalian tuh setiap hari nggak lupa tuh nonton, main game. Tapi kalian bisa lupa tuh sama baca firman Tuhan, waktunya berdoa, lupa. Tapi waktunya main nggak lupa. Nah, nggak boleh gitu ya adik-adik. Nah, kita jangan lupa setiap hari harus selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik? Nah, gitu dong. Adik-adik mau kan memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan? Hebat semuanya. Nah, sekarang yuk kita hafalkan ayat hafalan kita. Diambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Kita buka kitabnya yuk. Roma pasal 12 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba sekali lagi supaya cepat hafal nih ya. Kita baca sekali lagi ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke adik-adik? Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan selalu melindungi dan menyayangi kami semua anak-anak-Mu. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya kami semua bisa lebih lagi menyayangi Tuhan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kami juga mau memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong tetap lindungi, berkati bangsa negara kami ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya lebih banyak orang lagi bisa mengenal Tuhan dan bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik, apa kabar? Sekarang kita akan membuat prakarya membatas Alkitab bentuk lampu lalu lintas. Tapi di tiap warnanya ada ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah spidol, gunting, lem, selotip, tali, tas origami merah, hijau, kuning, hitam, dan cetakan untuk membuat lingkaran. Pertama kita ambil kertas origami yang warna hitamnya, kita balik, kita lipat seperti ini.
Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.